Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang Ibu ucapkan di pembelajaran daring atau pembelajaran online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 perhotelan tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi bab 2 yaitu materi 1 mengenai tentang mempelajari teks eksplanasi. Namun sebelum Ibu lanjut, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ambil sikap sempurna, berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu lanjut ke materi, mungkin kalian bisa mempersiapkan diri, baik itu menyiapkan alat-alat tulis, mungkin nanti ada beberapa hal yang penting bisa dicatat langsung, atau kalian mau menyimak terlebih dahulu, Ibu persilahkan. Nah, untuk hari ini kita akan memulai bab 2 yaitu mengenai tentang mempelajari teks eksplanasi 2.1. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu teks eksplanasi, jadi minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai tentang teks prosedur. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tentang teks eksplanasi. Apa itu pengertian dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang memaparkan proses yang berhubungan dengan fenomena, baik itu berupa fenomena sosial, budaya, maupun pengetahuan. Selain itu, teks eksplanasi juga dipaparkan secara objektif dengan menggunakan banyak fakta seperti gambar, grafik, ataupun data untuk mendukung pendapat yang ada. Nah, di sini jadi Ibu bisa simpulkan di mana teks eksplanasi itu sebuah teks yang memang memaparkan proses yang berhubungan atau sebab akibat dengan fenomena misalnya suatu kejadian alam, sosial, budaya maupun pengetahuan. Yang jelas di dalam teks ini berisi suatu proses kejadian atau fenomena baik itu sosial, budaya maupun pengetahuan. Di mana kejadian ini ada sebab akibat seperti itu. Nah, di sini bagaimana caranya teks eksplanasi itu dinyatakan fakta itu bisa dipaparkan secara objektif dengan berupa gambar, grafik, ataupun data yang mendukung pendapat yang ada. Seperti itu mungkin bisa dikatakan dari para ahli. Menurut ahli ini menyatakan COVID-19 berawal dari bla 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 bla. Kemudian dari grafik boleh, kemudian dari gambar yang memang bisa mendukung teks eksplanasi yang kalian buat. Kemudian kita lanjut setelah pengertian lanjut ke 2.2. Nah, untuk struktur teks eksplanasi di sini ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum, bisa dikatakan pendahuluan, kemudian yang kedua ada deretan penjelas atau pembahasan, dan terakhir itu ada interpretasi atau bisa dikatakan simpulan. Nah, untuk struktur yang pertama itu ada pernyataan umum atau pendahuluan. Pendahuluan ini menggambarkan secara umum informasi yang akan disampaikan. Pendahuluan dapat menjawab pertanyaan terkait dengan objek yang akan dibahas seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi di sini pada intinya pernyataan umum atau pendahuluan itu letaknya di bagian paragraf pertama, yaitu menggambarkan secara umum. Bagaimana caranya menggambarkan secara umum sebuah fenomena atau kejadian? Itu bisa menggunakan prinsip atau data 5W plus 1H. Jadi apa yang terjadi, siapa yang melakukan, di mana, kemudian kapan kejadian itu terjadi, mengapa fenomena itu bisa terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Itu yang diuraikan di paragraf pertama, yaitu di bagian struktur pernyataan umum atau pendahuluan.
Kemudian struktur teks eksplanasi yang kedua itu ada deretan penjelas. Ini sama halnya dengan pembahasan. Jadi apa tema atau latar belakang atau pembuka atau pernyataan umum di bagian paragraf pertama itu dibahas lagi di deretan penjelas atau di paragraf kedua. Deretan penjelas atau pembahasan ini maksudnya pembahasan berisi penjelasan secara detail terkait dengan objek yang dibahas. Pembahasan ini menggunakan urutan peristiwa dengan sebab akibat ataupun akibat sebab. Nah, di sini untuk struktur yang kedua atau di deretan penjelas, di sini Ibu cetak tebal itu penjelasan secara detail. Jadi secara rinci, jadi ada sebab akibat ataupun akibat sebab. Jadi untuk sebuah fenomena atau kejadian itu tolong dibuat secara rinci, jadi sesuai dengan peristiwa, secara kronologisnya. Kemudian struktur yang ketiga itu ada interpretasi atau simpulan. Nah, simpulan ini berupa intisari bacaan yang telah dipaparkan. Dalam teks ini, teks eksplanasi itu kehadiran simpulan bersifat tentatif. Jadi tentatif ini maksudnya simpulan bisa ditulis, tetapi tidak bisa ditampilkan. Nah, jadi maksudnya di sini simpulan itu bisa ditulis, tetapi tidak usah ditampilkan. Jadi dalam artian berupa saran atau tanggapan si penulis boleh ditulis atau bisa ditulis tapi tidak bisa ditampilkan. Itu namanya interpretasi atau simpulan. Apa yang terjadi sebenarnya, sebab akibatnya seperti apa. Kemudian sarannya sebaiknya agar tidak terjadi sesuatu atau sebuah bencana alam, sarannya kalian itu seperti apa. Jadi itu saran atau tanggapan itu bisa ditulis tapi jangan ditampilkan di dalam sebuah teks seperti itu. Itu strukturnya ada 3, berarti pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Sekarang lanjut ke 2.3. Nah, untuk materi sub 3 yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, di sini ada 3 atau hanya 3 kaidah bahasanya. Yang pertama kata benda, kalian masih ingat kan di kelas 10 yaitu nomina, istilah lain dari kata benda. Penggunaan kata benda untuk menjelaskan inti bahasan. Kemudian yang kedua, penggunaan kata kerja atau verba untuk menjelaskan proses dan tahap-tahap kerjanya. Dan yang ketiga, penggunaan kata sambung untuk menghubungkan kalimat berupa gagasan yang saling berkaitan. Jadi di sini maksudnya kata sambung atau kata konjungsi, jadi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya agar nyambung. Kemudian kalau kata benda atau nomina itu biasanya kan kata yang memang awalan pe dan akhiran an. Kemudian kalau kata kerja atau istilah lainnya kata verba itu biasanya ditemukan pada kata awalan me dan akhiran an. Jadi melakukan suatu pekerjaan atau melakukan sebuah tindakan. Kata kerja atau verba. Nah, untuk unsur kebahasaan dalam menyusun teks eksplanasi, selain ada kata nomina atau kata benda, kata kerja atau kata verba, bahkan kata sambung atau konjungsi, di sini ada konjungsi apa saja yang biasanya ditemukan dalam penyusunan teks eksplanasi. Yang pertama itu ada konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas ini contohnya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Nah, ini menyatakan konjungsi kausalitas ini menyatakan teks eksplanasi yang mengandung suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung sebab dan akibat. Oleh karena itu, sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga, dan yang lainnya. Kemudian selain konjungsi kausalitas, itu yang kedua ada konjungsi kronologis.
Nah, ini maksudnya kata hubung atau konjungsi hubungan waktu. Contohnya ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, ini biasanya ditemukan dalam teks eksplanasi, yaitu menyatakan kronologis. Kenapa? Karena sebuah fenomena, sebuah kejadian itu harus disusun secara kronologis, secara urut, secara sistematis. Jadi ada kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Tuh. Baik, itu sub 3, yaitu kaidah kebahasaan. Nah, selain konjungsi, yang keempat itu ada menggunakan kalimat pasif. Nah, di sini maksudnya kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas biasanya diawali oleh awalan ter dan di. Jadi di sini maksudnya kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dilahirkan, dimulai, dan ditimbun. Itu maksudnya contoh kata yang menyatakan kalimat pasif. Ini yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah kalimat pasif. Jadi subjeknya itu melakukan suatu pekerjaan. Terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dilahirkan, dimulai, dan ditimbun. Contoh misalnya, Purnama terlihat cantik pada hari ini. Nah, kenapa terlihat itu menyatakan kalimat pasif di mana subjeknya melakukan suatu aktivitas atau dikenai perbuatan atau aktivitas. Jadi Purnama itu terlihat cantik karena siapa? Karena dirinya, yaitu dipoles, di make up, kemudian dirias dirinya. Jadi si Purnama yang melakukan suatu kegiatan agar dirinya itu terlihat cantik. Seperti itu. Selain terlihat, itu ada terbagi, terwujud, terakhir, dilahirkan, dimulai, dan ditimbun. Jadi itu contoh kata yang digunakan untuk membuat sebuah kalimat pasif. Kita lanjut. Nah, mungkin untuk materi bab 2 mengenai tentang teks eksplanasi itu Ibu akhiri sampai di sini. Namun sebelum Ibu akhiri, seperti biasa, Ibu akan menyimpulkan materi apa saja yang kita bahas tadi. Yang pertama itu mengenai tentang pengertian dari teks eksplanasi. Jadi di mana sebuah teks di dalamnya itu berisi atau pemaparan mengenai tentang fenomena atau suatu kejadian yang memang benar-benar terjadi. Baik itu dari fenomena alam, kemudian pengetahuan, sosial, bahkan budaya. Kemudian yang kedua itu ada struktur dari teks eksplanasi. Itu ada pernyataan umum, kemudian yang kedua itu ada kronologisnya atau pembahasan, kemudian yang ketiga itu ada penegasan ulang atau bisa dikatakan interpretasi, bahkan simpulan atau penutup. Nah, yang terakhir itu kaidah bahasa yang terkandung dalam penyusunan teks eksplanasi. Ada kata nomina atau kata benda, ada kata kerja atau kata verba, kemudian ada kata sambung atau konjungsi. Konjungsinya ini ada dua, ada konjungsi kausalitas, kemudian ada konjungsi kronologis, dan yang terakhir itu penggunaan kalimat pasif di mana subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau sebuah tindakan. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini di bab 2, jadi Ibu tutup sampai di sini, namun bisa kalian lihat di layar HP atau di komputer kalian. Pendidikan bagaikan paspor untuk ke masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya hari ini. Nah, baik untuk hari ini Ibu tutup sampai di sini. Om Santih 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 Om. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Seperti biasa kita lantangkan yel-yelnya kita, khusus di pelajaran Bu Willy. Jika Ibu mengatakan COVID-19, kalian jawab no. Jika Ibu mengatakan belajar daring, kalian jawab yes. SMK Wirabakti, SMK bisa, SMK hebat. Dadah. Sarang he.